الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Melangsungkan kajian kita terkait dengan bakti kepada kedua orang tua dalam bingkai tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam dan teladan Rasul alaihi salatu wassalam. Di pertemuan yang telah lewat, kita masih mengingat ucapan seorang tabi'in, yaitu Sa'ad ibn Hisham bin Amir, yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aisyah memberikan jawaban, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul alaihi salatu wassalam adalah Al-Quran. Berangkat dari ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini dan firman Allah Jalla wa Ala, wa anna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, bahwa Al-Quran ini akan membimbing, mengarahkan kepada jalan, kepada akhlak, kepada akidah al-aqwam. Aqwam yaitu adal, yang paling lurus. Barakallahu fiik. Mari kita mencoba mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang terkait dengan hubungan kita dalam hidup bersama kedua orang tua kita. Kita semuanya telah sepakat dan mengetahui jikalau dalam hidup ini kita punya amanat yang besar yang harus kita selesaikan dengan penuh amanah. Di pundak kita hak-hak hidup yang juga harus kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Di antara amanat yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala ke pundak kita atau di pundak kita yang harus kita tunaikan dengan amanah adalah kaitannya dengan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Demikian juga dalam amanat itu Rasul alaihi salatu wassalam, Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau hak yang berat, besar, berbahaya setelah hak Allah dan Rasulnya yang Anda harus bawa, pikul dengan sebaik-baiknya, adalah hak kedua orang tua. Ahibati fillah, kita semuanya telah juga mengilmui kalau hak kedua orang tua ini adalah sesuatu yang sangat berat dan berisiko besar kalau kita tidak tepat melaksanakan dan mengerjakannya. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, ridha Allah dalam hadis dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ridha Allah fi ridha walidaini wa sakhatullah fi sukhtil walidain.
keridhaan Allah tergantung dengan keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung dengan kemurkaan kedua orang tua. Menunjukkan kewajiban kita di hadapan kedua orang tua. Hak kedua orang tua di pundak kita itu adalah berat dan berisiko besar apabila kita salah atau tidak tepat mewujudkannya. Kita akan mendapatkan murka dari Allah Jalla wa'ala karena orang tua kita tidak suka. Tidak suka mungkin perangai kita, akhlak kita, tidak suka kezaliman kita, barakallahu fikum, tidak suka tentang perilaku-perilaku kita di dalam hidup terhadap keduanya. Ini akan berakibat benci murkanya Allah Jalla wa'ala terhadap ini sah. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ijtanibu sab'al mubiqat, hindari oleh kalian, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan, 7 hal yang membahayakan, merusak hidup kita. Di antara ketujuh itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua, kata Rasul alaihi salatu wassalam, bila kita tidak menunaikan sebaik mungkin hak kedua orang tua, akan menyebabkan kita dalam kehancuran hidup. Mengerikan, akan membahayakan sekali barakallahu. Rawal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, radhima anfuhu thumma radhima anfuhu thumma radhima anfuhu. Kata sahabat, man huwa ya Rasulullah, celaka seseorang, kata Rasul alaihi salatu wassalam, celaka seseorang. Ditanya kepada beliau, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar, seseorang anak menjumpai kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Ahadahuma aw kilaihima, dia menemukan salah satu dari kedua orang tuanya atau kedua-duanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, falam yadkhulil jannah, dia tidak masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena salah keliru di dalam bergaul bersama kedua orang tuanya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikhul Kabir dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ithnani yu'ajjiluhuma Allahu fid dunya, dua perangai, dua sikap, dua kesalahan yang Allah segera menyegerakan hukumannya di dunia. Ithnani yu'adzibuhuma Allah di dunia, dua perilaku hidup yang Allah Jalla wa'ala menyegerakan hukumannya di dunia. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, yang pertama adalah al-baghi,
sikap melampaui batas terhadap saudara, berbuat zalim terhadap saudara kita barakallahu. Ini tidak akan dibiarkan. Saudaranya meminta terzalimi, Allah akan segera memperhitungkan hal itu barakallahu. Sehingga jangan ada kita melakukan kezaliman dalam hidup barakallahu terhadap siapapun juga, terhadap orang kafir. Kita dilarang untuk kemudian berbuat zalim kepada mereka. Yang melarang kita adalah Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul menyebutkan bahwa doa orang-orang yang terzalimi itu adalah mustajab. Doa orang-orang yang terzalimi itu adalah mustajab, diterima oleh Allah Jalla wa'ala segera, walaupun yang dizalimi itu adalah orang kafir kepada Allah. Urusannya berat, urusannya besar. Ini satu yang disegerakan perhitungannya oleh Allah Jalla wa'ala dalam kehidupan dunia adalah al-baghi, dan yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang. Sungguh sangat berbahaya. Bila kita salah dan keliru, ma'asyiral muslimin, melaksanakan kewajiban kita kaitannya dengan kedua orang tua. Ahibati fillah, besarnya hak kedua orang tua ini sudah dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Besarnya hak kedua orang tua sampai diletakkan haknya setelah hak Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sembahlah oleh kalian Allah, wa'budullaha, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Berbuat baik itu dengan lisan, dengan kata-kata, kalimat yang baik, kalimat yang bagus, yang enak didengar oleh kedua orang tua kita. Berbuat baik dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta benda kita, dan seterusnya. Di dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalau tadi di atas wa'budullah dalam surat An-Nisa ayat 36, kemudian wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ini di antara dalil yang menjelaskan bahwa hak kedua orang tua itu adalah sesuatu yang besar yang harus tertunaikan di dalam hidup kita. Nah, termasuk di antara bagaimana Allah Jalla wa'ala menekan kewajiban terhadap kedua orang tua, melaksanakan haknya dengan sebaik-baiknya, dengan mengungkit jasa-jasanya. Ayat yang mengungkit jasa kedua orang tua, agar anak ini melek semuanya, agar anak ini mengetahui semuanya, Allah ungkit jasa kedua orang tua bang. Contoh,
pengungkitan jasa di dalam surat Luqman ayat 140. Pada surat Luqman ayat 14. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami telah mewasiatkan, memerintahkan wasiat, sesuatu yang sangat besar, wasiat dari Allah, sesuatu yang agung. Barakallahu. Apa wasiat Allah? Terkait dengan apa? Bil walidain, tentang kedua orang tua. Setelah itu Allah Jalla wa Ala mengungkit jasa al-um di sana, juga anti al-ab. Kata Allah Jalla wa Ala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya kelemahan di atas kelemahan. Ini kan jasa. Allah mengungkit pengorbanan seorang al-um barakallahu, yang kita semuanya tahu. Seorang al-um mengandung dalam hidupnya, di dalam perutnya, walaupun ada penuh kasih dan sayang, itu adalah jalan hidup yang terjal, yang nanti akhirnya adalah barakallahu fikum, yang penderitaan demi penderitaan akhirnya mempertaruhkan antara hidup dan mati. Jika melahirkan, barakallahu fikum, ketika mengandungi kita, yang memang di sana ada senang. Tetapi Allah menyebutkan nikmat ala wahmi, kelemahan di atas kelemahan. Belum beban di rumahnya, belum beban barakallahu fikum, dia memasak ini itu, apalagi kalau sampai dia keluar bekerja. Rahimani wa rahimakumullah, dia keluar bekerja dalam kondisi hamil. Allah Jalla wa Ala mengungkit ini agar manusia itu benar-benar sadar, anak itu benar-benar sadar. Penderitaan di atas penderitaan. Kemudian barakallahu fikum, berat dirasakan. Jalan hidup yang sangat terjal, harus jaga ini sebentar, khawatir benturan ini itu harus. Tapi dia membawa beban. Karena 3 kilo anak. Saya yakin kalau antum bawa 3 kilo, ya kesana kemari, ketika mandi bawa itu, ketika tidur juga bawa itu, ketika mau kerja, saya yakin sabarnya terbatas ya. Tapi kan bukan sunnahnya kaum lelaki demikian. Tidak sanggup. Wanita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah, sudah begitu terjal hidup dilalui, capek lelah, nanti ketika dia akan melahirkan, pertaruhkan hidupnya. Apakah dia melahirkan kemudian anaknya meninggal, atau dia yang meninggal anaknya hidup, atau kedua-duanya? Taruhannya adalah kehidupan dirinya barakallahu. Yang kedua dimungkin wa fisaluhu fi ma'anain. Sang ibu memelihara dia, juga terlibat al-ab di dalamnya, menyapinya selama 2 tahun. Lalu terlelap karena ia mengganti popok pipis, teriak anaknya, masnya ngorok, ya tidak mau tahu. Abahnya ia ngorok. Sementara ini nanti yang langsung terjaga ini dalam kondisi menyapit. Sudah nanti waktu nangis minta mimi,
Dia sampai ngantuk-ngantuan, sebentar lagi ini, itu, ini. Lelaki digitukan, mungkin nendang. Nendang, marah, keluar kata-kata sang ibu. Memang disunahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk melahirkan seperti itu sabar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum berarti dilakukan oleh kedua orang tua. Rahimani wa rahimakumullah, yang sang bapak tidak akan punya kesanggupan untuk mengcover, menggantikan posisi ketika menyapih sang. Nah, ini semuanya barakallahu fikum harus menggugah kita, harus barakallahu fikum menyadarkan kita sebagai anak. Pertama, tidak ada orang yang pertama kali menyentuh hidupmu dengan kebaikan-kebaikan dari kedua orang tua. Tidak. Bertumbuh atau tumbuh kembangnya engkau di dalam hidup ini, tidak ada yang andil besar atas semuanya daripada kedua orang tua. Rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengingat, kalaulah suatu ketika dan suatu saat engkau sebagai anak bisa balik berbuat baik kepada kedua orang tua, jangan menganggap kalau engkau berada di tangan di atas. Jangan engkau menganggap bahwa tanganmu di atas, atau mungkin menganggap Anda sudah berkorban yang banyak. Saya sudah kasih 2 juta, kemarin saya kirim 3 juta, hitungannya juta. Bulan depan, bulan datang 5 juta, kemudian bulan yang telah lewat 10 juta, dalam kebutuhan ini, kebutuhan itu misalkan. Jangan menganggap bahwa Anda telah berkorban besar di hadapan keduanya. Karena sebelum Anda bisa melakukan kebaikan, Anda memberi, Dia telah memberi segala-galanya buat diri Anda. Dia sudah memberikan segala-galanya di dalam hidupmu. Kedua orang tua kita rahimani wa rahimah. Sebelum Anda berkorban buat keduanya, maka sungguh Dia telah berkorban segala-galanya buat dirimu. Rahimani wa rahimah. Sungguh engkau tidak akan pernah sanggup membayar jasa Tuhan. Allah Jalla wa'ala mengungkit kebaikan mereka ini agar menyadarkan kita barakallahu bahwa mereka yang telah terdepan melakukan segala-galanya buat kita sebagai seorang. Ayat ini juga mengingat bahwa kita tidak punya kesanggupan untuk membalas jasa kedua orang tua itu. Sampai Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayamtiqahu. Wa fi riwayatin waladun walidahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, seseorang anak tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tuanya kecuali dia dapatkan orang tuanya itu jadi budak.
dia diperbudak, barakallahu fiik. Lalu kemudian dia membelinya dan dia memerdekakan. Ini kan gambaran yang subhanallah. Kita bisa menemukan orang tua kita jadi budak, kemudian kita bisa membayar. Gambaran sulit sampean, wahai anak, untuk kemudian bisa membalas kedua orang tua. Anda hitungan jutaan. Barakallahu fikum sekarang dulu ini beruang berkorban tatkala mata uang itu 100 perak bisa beli ini beli itu, 200 perak, 500 perak, masya Allah, Anda tidak akan sanggup untuk kemudian membalas. Jangan ungkit-ungkit kebaikan, apalagi kalau menyakiti kedua orang tua.